Gerakan KB. Gerakan Keluarga Berencana atau KB bermula dari kepeloporan beberapa tokoh dalam dan luar negeri. Pada awal abad 19 di Inggris, upaya KB timbul atas dasar prakarsa sekelompok orang, antara lain Maria Stopes pada tahun 1880 sampai 1950 yang mengatur kelahiran kaum buruh di Inggris. Margaret Sanger tahun 1883 sampai 1966 merupakan pelopor KB modern di Amerika Serikat yang mengembangkan tentang program birth control. Bermula pada tahun 1917 mendirikan National Birth Control atau NBC, dan pada tahun 1921 diadakan American NBC Conference pertama. Hasil konferensi ini mendirikan American Birth Control Language dan Margaret Sanger sebagai ketuanya. Pada tahun 1952 diresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation atau IPPF, dan sejak saat itu berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pelopor KB di Indonesia yaitu Dr. Sulianti Saroso pada tahun 1952 menganjurkan para ibu untuk membatasi kelahiran karena angka kelahiran bayi sangat tinggi. Sedangkan di DKI Jakarta mulai dirintis oleh Profesor Sarwono Prawiroharjo. Pada tanggal 23 Desember 1957, berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, yang mana menjadi pelopor pergerakan dan perkembangan keluarga berencana nasional. PKBI dalam misinya menyangkut hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, yakni persoalan reproduksi, yang mana padanya melekat berbagai norma, tabu, dan peraturan-peraturan. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 26 tahun 1968, dibentuklah sebuah lembaga keluarga berencana. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan Deklarasi Kependudukan PBB 1967 yang kemudian dimasukkan dalam program pemerintah sejak Pelita 1 1969 dan dinamai Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Lembaga ini masih bersifat semi pemerintah. Pada tahun 1970, LKBN ditingkatkan menjadi badan pemerintah melalui Kepres nomor 8 tahun 1970 dan diberi nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan program keluarga berencana. Dalam perkembangannya, BKKBN terus mengalami penyempurnaan, baik struktur organisasi, tugas pokok, dan tata kerja serta fungsinya. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001, yang diikuti dengan keputusan Presiden RI nomor 110 tahun 2001, dikukuhkan bahwa BKKBN tetap bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Kepres ini, maka sebagian kewenangan BKKBN telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Demikian pula, kelembagaan BKKBN kabupaten atau kota telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota per Januari 2004. Pengertian dan definisi KB. Pengertian keluarga berencana. Menurut Hartanto, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan,
mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan usia suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Jadi, keluarga berencana adalah program pemerintah untuk menurunkan jumlah fertilitas. Salah satu cara paling umum adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian bayi dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Sasaran program KB ada 2. Yang pertama, sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur atau PUS, yaitu pasangan yang wanitanya berusia antara 15 sampai 44 tahun. Yang kedua, sasaran tidak langsung, yaitu pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Dan organisasi-organisasi, lembaga kemasyarakatan serta instansi pemerintah maupun swasta, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam melembagakan NKKBS. Penilaian pelaksanaan program KB. Pelaksanaan program KB. Pelaksanaan program KB harus sesuai dan mengacu pada SOP PP nomor 87 tahun 2014. Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014, standar ketenagaan merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar puskesmas dapat terselenggara dengan baik, dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia untuk pengelola program keluarga berencana di puskesmas harus sesuai atau mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan bahwa bidan dengan berpendidikan diploma 3 sejak tahun 2000, sehingga dengan keilmuan yang dimiliki oleh bidan mampu memberikan pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat, mampu mencapai program sesuai dengan target, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB yang diberikan, masyarakat merasa puas sebab bidan atau sumber daya manusia sudah berkompeten. Sumber dana didapat dari pemerintah daerah atau DAK dan BKKBN, tetapi tergantung kepada pemegang program KB untuk lebih bijak dalam mengelola dana untuk setiap kegiatan. Sumber pendanaan untuk kegiatan pelaksanaan program KB di puskesmas disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Puskesmas harus ada daftar list segala kebutuhan sarana dan prasarana yang baik dan memadai untuk pelaksanaan program KB yang terstandarisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Ukuran KB. Ukuran KB dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada angka kelangsungan. Angka kelangsungan ini merupakan angka yang menunjukkan proporsi sektor yang masih menggunakan alat kontrasepsi
setelah suatu periode pemakaian tertentu. 2. Peserta KB aktif. 3. Bulan pasangan perlindungan. 4. Perkiraan penurunan fertilitas akibat pelaksanaan KB. Faktor yang mempengaruhi KB. 1. Ada faktor sosial budaya. 2. Ada faktor kesehatan. 3. Ada faktor program KB. Faktor yang mempengaruhi KB dibedakan menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor sosial budaya, dan yang kedua ada faktor agama. Kepercayaan masyarakat tentang KB. 1. Mereka menganggap bahwa metode kontrasepsi dapat membantu mengurangi masalah-masalah kewanitaan. 2. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kematian ibu yang meningkat setiap tahun. 3. Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa penggunaan alat kontrasepsi syarat dan akan efek samping dan stigma-stigma yang kurang tepat. Dan yang terakhir, masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi yang tepat mengenai manfaat KB. Pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan sel telur yang matang dengan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma. Cara pelaksanaan kontrasepsi yaitu menggunakan 2 cara. Yang pertama ada cara temporer, yaitu menjarangkan kelahiran selama beberapa tahun sebelum menjadi hamil lagi. 2. Cara permanen, yaitu mengakhiri kesuburan dengan cara mencegah kehamilan secara permanen. Persyaratan metode kontrasepsi ideal. 1. Aman, artinya tidak akan menimbulkan komplikasi berat bila digunakan. 2. Berdaya guna, artinya bila digunakan sesuai aturan akan dapat mencegah terjadinya kehamilan. 3. Dapat diterima, bukan hanya oleh klien, melainkan juga oleh lingkungan budaya di masyarakat. 4. Terjangkau harganya oleh masyarakat. Dan yang kelima, bila pemakaian dihentikan, klien akan segera kembali ke suburannya. Jenis metode kontrasepsi. Jenis metode kontrasepsi ini dibedakan menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode kontrasepsi sederhana, yang kedua ada metode kontrasepsi efektif. Metode kontrasepsi sederhana dibedakan menjadi 2, yaitu tanpa alat atau obat, yang kedua dengan alat atau obat. Tanpa alat atau obat itu bisa meliputi metode kalender, metode Lende service, metode suhu basal, sagama terputus, dan metode siptotermo. Sedangkan dengan alat atau obat itu bisa meliputi kondom, 2 intravagina wanita, dan yang ketiga kimiawi dengan spermisid. Sedangkan metode kontrasepsi efektif bisa dibedakan menjadi 2, yaitu kontrasepsi hormonal dan implan.